Pernahkah kamu merasa tidak dianggap? Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana pendapatmu diabaikan, keberadaanmu tidak dihitung, atau kamu merasa selalu berada di posisi yang lemah? Kalau iya, inilah awal yang patut untuk kita ketahui. Karena faktanya, sebagian besar manusia memang pernah ada di titik itu. Titik di mana kita sadar bahwa dalam hidup ini, kekuasaan itu nyata. Dan kekuasaan bisa mengubah segalanya. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba kamu tulis di kolom komentar. Satu pengalaman paling menyakitkan saat kamu merasa diabaikan atau tidak dianggap. Siapa tahu, cerita kamu bisa membuka mata orang lain yang menonton video ini. Kita buka video ini dengan sebuah pertanyaan penting. Mengapa kekuasaan selalu jadi rebutan? Mengapa, dari zaman kerajaan kuno sampai era digital hari ini, orang-orang tetap berjuang untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan? Jawabannya sederhana. Karena dalam banyak hal, hidup ini lebih mudah dijalani ketika kita punya kuasa. Ketika kita dihormati. Ketika kita dianggap penting. Ketika kehadiran kita dicari, bukan dicuekin. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru berpikir bahwa kekuasaan itu selalu soal politik atau jabatan tinggi. Karena kekuasaan sejatinya bisa dimiliki oleh siapa saja. Termasuk kamu yang sedang nonton video ini. Asal kamu tahu caranya. Dan buku yang akan kita bahas dalam playlist ini, The Principles of Power, adalah peta jalan untuk itu. Sebuah panduan yang membongkar rahasia, bagaimana manusia bisa mendapatkan pengaruh, bagaimana kita bisa memanipulasi situasi, dan bahkan memanipulasi orang lain dengan cerdas dan halus, bukan dengan licik. Penulis buku ini memulai pengantar dengan satu kenyataan pahit tapi jujur. Banyak orang merasa tidak berdaya. Dan rasa tidak berdaya itu membuat mereka ingin berkuasa. Bukan semata-mata karena mereka jahat atau rakus, tapi karena mereka ingin hidupnya lebih baik. Coba kamu bayangkan, ketika kamu punya pengaruh, kamu bisa membuat orang lain mendengarkanmu. Kamu bisa menentukan arah keputusan. Dan kamu bisa menjadi orang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukankah itu terdengar menyenangkan? Dari sejarah, kita belajar bahwa yang bertahan dan menang dalam perebutan kekuasaan. Bukan selalu mereka yang kuat secara fisik, tapi mereka yang paham pola pikir manusia. Mereka yang tahu cara membaca emosi, menangkap celah, dan memainkan peran dalam permainan sosial. Itulah mengapa buku ini begitu menarik. Bukan karena ia mengajarkan kita menjadi manipulatif dalam arti negatif, tapi karena ia menyadarkan kita bahwa dunia ini bekerja berdasarkan aturan yang seringkali tak tertulis. Dan hanya mereka yang tahu aturan itu, yang bisa bertahan dan menang. Dalam video-video selanjutnya, kita akan membedah satu persatu prinsip-prinsip kekuasaan yang dibahas dalam buku ini. Tapi untuk sekarang, kita mulai dengan menyadari satu hal. Bahwa kekuasaan itu netral. Ia bisa digunakan untuk baik kebaikan, bisa juga untuk kehancuran. Tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana ia menggunakannya. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bab pertama di video berikutnya, aku ingin tahu pendapatmu. Menurut kamu, kekuasaan itu lebih cenderung membawa kebaikan atau justru kehancuran? Tulis pendapatmu di komentar ya, karena kita akan diskusi seru di sana. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa konten seperti ini penting dan bisa membuka pikiran, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di playlist ini kita tidak cuma bahas teori. Kita akan bedah strategi, dan kamu akan tahu bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di channel ini, tempat kita belajar menjadi pribadi yang lebih tajam, cerdas, dan berpengaruh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.